Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fitri. Kali ini video kita sedikit berbeda dari video sebelumnya, karena kebetulan kita saat ini berada di Danau Sipin, di salah satu tempat wisata yang ada di Kota Jambi. Kebetulan tempat wisata ini baru, karena sebelumnya danau ini tadinya penuh dengan eceng gondok dan limbah serta sampah. Akan tetapi oleh pemerintah Kota Jambi dirubah wajahnya menjadi tempat yang menarik dan menjadi salah satu destinasi wisata bagi masyarakat Kota Jambi. Masih melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu menganalisis penyusunan siklus pada akuntansi perusahaan jasa, di mana materi kita yang kita bahas kemarin adalah tentang tahap pengikhtisaran, yaitu pengikhtisaran yang pertama tentang neraca saldo. Akan tetapi pada materi kali ini kita akan lanjutkan pada materi tahap pengikhtisaran yang kedua, yaitu tentang jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian, videonya kita bagi dua sesi. Sesi yang pertama adalah sesi materi, yang kedua adalah sesi penyelesaian soal latihan untuk jurnal penyesuaian. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan untuk sesi yang pertama, yaitu sesi materi untuk jurnal penyesuaian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi jurnal penyesuaian. Sebelum kita mengenal apa itu jurnal penyesuaian, mari kita perhatikan dulu tampilan dari jurnal penyesuaian berikut ini. Bagaimana diketahui bahwasanya kita seringkali mendapati bahwa pada akhir periode, saldo akun yang ada belum menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Perbedaan ini terjadi sebagai akibat adanya kejadian yang masih memerlukan proses pemuktahiran data. Oleh sebab itu, ayat jurnal digunakan untuk menyesuaikan saldo akun atau informasi keuangan dalam neraca saldo yang belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berikut ini adalah jenis akun yang memerlukan penyesuaian, diantaranya yaitu perlengkapan, penyusutan aktiva tetap, utang biaya, piutang tak tertagih, biaya dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan kesalahan pencatatan. Jurnal penyesuaian berfungsi untuk menyesuaikan transaksi yang terjadi di akhir periode yang belum dicatat dan menyesuaikan akun pendapatan dan beban dengan keadaan yang sebenarnya. Akun pendapatan dan akun beban biasanya banyak mengalami perubahan sepanjang periode akuntansi. Dalam standar akuntansi keuangan, pendapatan baru diakui sebagai pendapatan pada saat sudah terrealisasi, yaitu pada waktu terjadinya transaksi. Saat terjadinya transaksi menunjukkan munculnya hak dan kewajiban. Pembebanan pendapatan yang dilaporkan adalah pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut diakui. Menurut Niswonger, ada dua bagian akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu pos penangguhan, deferral, dan pos aktual. Pos penangguhan adalah pencatatan transaksi yang menunjukkan penundaan atau penangguhan terhadap pengakuan biaya dan pendapatan. Pos penangguhan biasanya berhubungan langsung dengan akun beban dan akun pendapatan. Beban yang ditangguhkan atau deferred expenses biasanya juga dikenal dengan beban dibayar di muka, adalah akun yang awalnya dicatat sebagai aktiva, namun suatu saat diharapkan menjadi beban pada periode normal perusahaan. Sedangkan pendapatan yang ditangguhkan atau deferred revenue biasanya dikenal dengan pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka
merupakan akun yang semula dicatat sebagai kewajiban, namun suatu saat diharapkan menjadi pendapatan pada periode normal perusahaan. Sedangkan pos aktual adalah pos yang timbul sebagai akibat karena tidak adanya pencatatan beban dan pendapatan yang terjadi atau dihasilkan pada periode normal perusahaan. Seiring berjalannya waktu, pencatatan atas pos tersebut ternyata tidak dilakukan. Contohnya, beban dan pendapatan yang telah terjadi tetapi belum dicatat dalam pembukuan akuntansi. Selanjutnya, mari kita lihat contoh-contoh jurnal penyesuaian dan bagaimana penyelesaiannya. Mari kita lihat. Jurnal penyesuaian yang pertama adalah perlengkapan. Perlengkapan adalah bagian dari aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan untuk melengkapi kegiatannya. Sifatnya habis pakai. Masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Pencatatan terhadap perlengkapan dilakukan setiap kali perlengkapan diperoleh dan pada akhir periode. Untuk penyesuaian dilakukan pada akhir periode akuntansi dengan melihat kondisi dan jumlah perlengkapan di akhir periode. Berikut ini mari kita lihat contoh untuk jurnal penyesuaian yang pertama yaitu untuk perlengkapan. Dari neraca saldo, diketahui data perlengkapan sebesar Rp850.000. Pada akhir periode diketahui sisa perlengkapan sebesar Rp150.000. Nah, di sini terdapat selisih. Berapa selisihnya? Rp850.000 dikurang Rp150.000, ada nilai Rp700.000 yang hilang. Nah, nilai yang hilang ini kita perlukan untuk dibuatkan penyesuaian. Caranya, dalam penyusunan jurnal penyesuaian, sebagaimana sudah dikatakan tadi, kita terlebih dahulu mencari jumlah nilai perlengkapan yang telah dipakai. Nah, perlengkapan yang dipakai ini diakui sebagai biaya atau beban pada periode normal perusahaan. Caranya, di mana nilai perlengkapan yang sebesar Rp850.000 tadi kita kurangi dengan sisa perlengkapan sebesar Rp150.000. Nilainya adalah sebesar Rp700.000. Jadi nilai Rp700.000 inilah yang diakui sebagai beban atau biaya. Nah, jurnal penyesuaian yang diperlukan pada akhir periode adalah dengan mendebit beban perlengkapan, karena tadi sudah diakui sebagai biaya, maka kita sebut sebagai beban perlengkapan. Diletakkan pada posisi debit sebesar Rp700.000 dan mengurangi nilai perlengkapan, sehingga perlengkapan kita catat pada sebelah kredit sebesar Rp700.000. Untuk contoh yang kedua, yaitu penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi, yang tidak untuk diperjualbelikan dalam operasi perusahaan. Nah, setiap kali selesai digunakan, aktiva biasanya mengalami penurunan nilai walaupun bentuknya tidak berubah. Penurunan nilai tersebut diistilahkan dengan penyusutan atau depresiasi. Untuk aktiva tetap, jurnal penyesuaian yang digunakan adalah dengan mendebet akun beban depresiasi dan mengkredit akun akumulasi penyusutan, yang biasanya dihitung berdasarkan penurunan nilai ekonomis di setiap akhir periode akuntansi. Biaya penyusutan tidak dibebankan langsung kepada aktiva tetapnya, namun dibentuk akun baru, yaitu akumulasi penyusutan aktiva tetap, yang fungsinya untuk mengurangi nilai dari aktiva tetap sebagai akibat adanya penyusutan nilai.
Berikut ini mari kita lihat contoh penyelesaian soal untuk penyusutan aktiva tetap. Dari data neraca saldo tahun 2019 diketahui nilai kendaraan 150 juta, kemudian umur kendaraan diperkirakan 10 tahun dengan nilai sisa 10 juta rupiah. Nah, perhitungan nilai untuk ayat penyesuaian yang dibutuhkan di mana kita mengurangi nilai kendaraan dengan nilai sisanya yang 10 juta rupiah, kemudian dibagi dengan umur ekonomis kendaraannya. Nah, di mana perhitungan di sini kita menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Di sini ya, kita lihat penyusutan 150 juta dikurangi dengan 10 juta dibagi dengan 10 tahun. Hasilnya adalah 140 juta dibagi 10, kita dapatlah nilai 14 juta rupiah. Nah, ini adalah nilai penyusutannya. Sehingga jurnal penyesuaian yang diperlukan pada akhir periode adalah kita mendebit beban penyusutan kendaraan sebesar 14 juta rupiah, dan kemudian untuk akun yang dibentuk, akun baru yaitu akun akumulasi penyusutan kendaraan, kita posisikan di sebelah kredit dengan nilai yang sama 14 juta rupiah. Contoh berikutnya adalah jurnal penyesuaian untuk utang biaya, yaitu biaya yang ditimbulkan akibat adanya transaksi yang sudah dilakukan namun belum dibayarkan pada saat terjadinya transaksi. Akan tetapi pada akhir periode, transaksi tersebut harus dibuatkan catatan penyesuaian. Nah, kita lihat di sini contoh transaksinya. Dari neraca saldo pada tanggal 31 Desember 2019 diketahui data gaji karyawan Rp4.500.000 untuk 3 orang karyawan yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2020. Nah, di sini pada akhir periode beban gaji ini harus sudah diakui sebagai beban walaupun belum dibayarkan. Sehingga ketika nilai beban gaji ini belum dibayarkan, maka dia masih terutang. Maka kemudian diakuilah dia sebagai utang karena beban tersebut belum dibayarkan. Sehingga jurnal penyesuaian yang harus dibuat adalah kita mendebit beban gaji sebesar Rp4.500.000 dan di sebelah kredit kita catat sebagai utang gaji sebesar Rp4.500.000. Berikutnya lagi kita masuk pada piutang tak tertagih. Nah, di sini perusahaan biasanya melakukan aktivitas penjualan yang dilakukan baik secara tunai ataupun secara kredit. Ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit, hal ini pastinya akan menimbulkan piutang. Nah, dalam kegiatan pemberian piutang, ada kalanya terjadi hal di mana piutang tersebut tidak dapat ditagih karena adanya beberapa masalah atau beberapa kendala. Piutang yang tidak bisa ditagih ini menimbulkan beban bagi perusahaan. Kita lihat contoh di sini. Dari neraca saldo diketahui data piutang tak tertagih itu sebesar Rp600.000. Maka pada akhir periode akuntansi harus dibuatkan catatan penyesuaian terhadap transaksi tersebut dengan mengakuinya sebagai beban. Nah, jurnal penyesuaian yang diperlukan adalah di sini kita mendebit beban piutang tak tertagih sebesar Rp600.000. Kemudian di sebelah kredit kita buatkan akun cadangan piutang tak tertagih sebesar Rp600.000. Kenapa kita tulis sebagai cadangan di sini? Karena kita masih berharap bahwasanya suatu saat piutang tersebut masih bisa ditagih.
Berikutnya kita masuk pada contoh untuk jurnal penyesuaian biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang ditangguhkan atau post deferral, sebagaimana yang diungkapkan oleh Niswonger yang telah kita uraikan di atas tadi. Pada saat terjadinya transaksi, biaya dibayar di muka diakui sebagai aktiva, dan pada akhir periode akuntansi dihitung berapa nilai yang telah diakui atau nilai yang sudah menjadi beban. Di sini kita ambil contoh, dari neraca saldo diketahui bahwa sewa dibayar di muka sebesar Rp3.600.000, di mana disebutkan bahwa sewa dibayar di muka itu terjadi transaksinya pada tanggal 1 Mei untuk jangka waktu 1 tahun. Ayat jurnal penyesuaian yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Di mana sewa dibayar di muka yang benar-benar telah menjadi beban adalah 8 bulan, terhitung dari tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Desember. Nah, nilai sewa yang benar-benar menjadi beban selama 8 bulan tersebut bisa dihitung sebagai berikut. 8 bulan dibagi dengan 12 bulan dikali Rp3.600.000, nilainya adalah Rp2.400.000. Sehingga yang sudah menjadi beban itu adalah Rp2.400.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya di sini kita mendebit beban sewa sebesar Rp2.400.000 dan kita catat sewa dibayar di muka di posisi kredit sebesar Rp2.400.000. Nah, kalau kita lihat metode yang digunakan di sini adalah metode pendekatan harta atau pendekatan neraca. Selanjutnya, di sini kita berikan sedikit penjelasan tambahan untuk transaksi di atas, bahwasanya kita akan membahasnya dalam 2 metode. Di sini ada metode harta dan ada metode beban, khusus untuk penjelasan transaksi biaya dibayar di muka tadi. Masih untuk transaksi yang sama, transaksi yang di atas tadi, pada tanggal 1 Mei 2019 perusahaan membayar beban sewa gedung sebesar Rp3.600.000 untuk 1 tahun, terhitung 1 Mei 2019 sampai dengan 30 April 2020. Nah, di sini bisa kita lihat pada tanggal 1 Mei 2019, jurnal pada saat terjadinya transaksi, jika menggunakan metode harta, dia akan dicatat sebagai sewa dibayar di muka debit Rp3.600.000 dan mencatat kas di sebelah kredit sebesar Rp3.600.000. Nah, sehingga ketika kita menggunakan metode harta ini, maka jurnal penyesuaian yang dibutuhkan adalah dengan mendebit beban sewa sebesar Rp2.400.000 dan membuat akun tandingan untuk sewa dibayar di muka yang diposisikan di sebelah kredit sebesar Rp2.400.000 dengan membuat adanya pengakuan beban. Nah, untuk perhitungan pengakuan bebannya kita lihat di sini bahwasanya pada tanggal 1 Mei terhitung dari tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Desember itu adalah 8 bulan. Sehingga nilai Rp2.400.000 itu didapat dari 8/12 dikali Rp3.600.000, maka didapatlah pengakuan bebannya sebesar Rp2.400.000 nilainya. Nah, maka untuk pengakuan beban itu, makanya kemudian kita mendebit beban sewa sebesar Rp2.400.000 dan sewa dibayar di muka kita catat di sebelah kredit sebesar Rp2.400.000. Ini jika kita menggunakan metode harta. Sementara jika pencatatannya dilakukan dengan menggunakan metode beban,
pada saat terjadinya transaksi yaitu tanggal 1 bulan Mei 2019 itu dia dicatat sebagai beban sewa. Maka perusahaan akan mendebit beban sewa sebesar Rp3.600.000 dan kas dicatat pada posisi kredit sebesar Rp3.600.000. Nah, jurnal penyesuaian yang akan kita susun di sini adalah dengan menghitung berapa harta yang masih ada atau berapa nilai dari beban sewa tersebut yang belum dinikmati. Maka perhitungannya adalah dengan melihat berapa yang belum digunakan. Sewa yang belum digunakan itu yaitu terhitung 1 Januari sampai dengan 30 April 2020 atau sama dengan 4 bulan. Sehingga ketika dicari 4/12 dikali Rp3.600.000 nilainya adalah Rp1.200.000. Nah, inilah yang masih diakui sebagai harta. Pengakuan beban dibayar di muka sebagai harta itu dicatat sebagai sewa dibayar di muka debit sebesar Rp1.200.000 dan untuk beban sewa kita catat di sebelah kredit sebesar Rp1.200.000. Nah, inilah jurnal penyesuaiannya ketika kita menggunakan metode beban. Selanjutnya untuk pendapatan diterima di muka atau deferred revenue. Nah, di sini yang dikatakan sebagai pendapatan diterima di muka itu adalah diistilahkan sama dengan utang. Kenapa dikatakan utang? Karena perusahaan telah menerima sejumlah uang atas pembayaran suatu pekerjaan tertentu yang belum dilaksanakan. Jadi pekerjaannya belum dilaksanakan, tapi uangnya sudah kita terima. Sehingga pada akhir periode akuntansi harus dihitung berapa nilai pekerjaan yang telah diselesaikan atau sudah dinikmati. Atau bisa dikatakan juga nilai yang sudah benar-benar menjadi pendapatan. Itu harus kita hitung di akhir periode. Contoh transaksi. Di sini dinyatakan bahwasannya dari neraca saldo diketahui akun pendapatan sewa diterima di muka itu sebesar Rp4.800.000. Dari data penyesuaian diketahui bahwasannya pendapatan sewa diterima pada tanggal 1 September. Maka mari kita hitung, mari kita lihat dan kita lihat bagaimana jurnal penyesuaian yang akan kita susun. Di sini kita lihat atau kita hitung pendapatan sewa diterima di muka yang benar-benar telah menjadi pendapatan itu adalah 4 bulan, terhitung dari tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember. Nah, nilai pendapatan yang sudah menjadi pendapatan selama 4 bulan tersebut adalah 4 bulan dibagi dengan 12 bulan dikali dengan Rp4.800.000. Nilainya adalah Rp1.600.000. Nah, jurnal penyesuaian yang diperlukan pada akhir periode adalah di mana kita di sini mendebit akun pendapatan sewa diterima di muka sebesar Rp1.600.000. Kemudian pendapatan sewa kita catat di sebelah kredit sebesar Rp1.600.000 sebagai pengakuan adanya pendapatan. Berikut ini penjelasan tambahan untuk pendapatan diterima di muka. Sama dengan biaya dibayar di muka, di mana saat pencatatan biaya dibayar di muka bisa menggunakan 2 metode pencatatan, begitu pula dengan pendapatan diterima di muka. Di sini bisa juga digunakan 2 metode pencatatan, tergantung bagaimana perusahaan melakukan pencatatan jurnal umum pada awal terjadinya transaksi. Kita lihat untuk contoh di atas, misalkan transaksinya pada tanggal 1 September 2019, perusahaan menerima pendapatan sewa mobil sebesar Rp4.800.000 untuk 1 tahun, terhitung 1 September 2019 sampai dengan 31 Agustus 2020. Nah, kita lihat
Jika seandainya pada tanggal 1 September 2019 itu perusahaan membuat jurnal umum saat terjadinya transaksi di mana perusahaan mendebit kas sebesar Rp4.800.000 dan mencatat pendapatan diterima di muka di sebelah kredit sebesar Rp4.800.000. Ini artinya perusahaan mencatat jurnal umum dengan menggunakan metode utang atau pendekatan neraca. Sehingga jurnal penyesuaian yang akan dibuat adalah dengan menghitung adanya pengakuan atas pendapatan, yaitu terhitung 1 September sampai dengan 31 Desember sebanyak 4 bulan, di mana perhitungannya 4/12 dikali Rp4.800.000 sama dengan Rp1.600.000, sehingga setelah dapat nilainya baru kemudian kita catatkan pada kolom jurnal penyesuaian, di mana pendapatan diterima di muka kita catat di sebelah debit sebesar Rp1.600.000 dan adanya pengakuan pendapatan menyebabkan akun pendapatan sewa kita catat di sebelah kredit sebesar Rp1.600.000. Nah, ini jika perusahaan menggunakan metode utang. Akan tetapi, jika perusahaan menggunakan metode pendapatan atau pendekatan laba rugi, maka saat pencatatan di tanggal transaksi, jurnal umum yang disusun adalah kas debit sebesar Rp4.800.000 dan pendapatan sewa dicatat di sebelah kredit sebesar Rp4.800.000. Ini artinya perusahaan langsung mengakui adanya pendapatan saat terjadinya transaksi. Oleh sebab itu, kita akan menghitung berapa lagi yang masih belum dinikmati oleh perusahaan. Artinya di sana ada pengakuan utang. Di akhir periode kita hitung berapa yang belum kita nikmati itu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2020, total ada 8 bulan. Nah, kemudian kita hitung 8/12 dikali Rp4.800.000 sama dengan Rp3.200.000. Setelah dapat nilainya, baru kemudian kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian, di mana akun yang kita jurnal adalah dengan mendebit pendapatan sewa sebesar Rp3.200.000 dan mencatat akun pendapatan diterima di muka di sebelah kredit sebesar Rp3.200.000. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya dengan mengkredit pendapatan diterima di muka, perusahaan sedang mencatat adanya pengakuan utang yang masih belum dinikmati atau pendapatan yang belum dinikmati itu sebesar Rp3.200.000. Berikutnya jurnal penyesuaian yang terakhir, yaitu jurnal penyesuaian yang diperlukan pada saat terjadinya kesalahan pencatatan. Nah, ada beberapa kondisi yang memungkinkan menyebabkan kesalahan pada proses pencatatan, diantaranya seperti salah mengklasifikasikan akun atau salah dalam mencatat jumlah rupiah. Nah, berikut ini ada beberapa langkah dalam membuat jurnal koreksi, diantaranya yang pertama, menyusun jurnal penghapusan. Ini merupakan langkah yang harus dilakukan dalam membetulkan jurnal yang salah. Sebelum itu, jurnal yang salah harus dihapus terlebih dahulu. Nah, caranya adalah membuat jurnal penghapusan dengan membalikkan posisi akun dan saldo. Nanti kita akan lihat bagaimana contohnya. Yang kedua, jurnal sebenarnya. Jika jurnal penghapusan dibuat dengan menghapus bagian yang salah, maka jurnal sebenarnya diisi dengan akun dan jumlah yang benar. Jurnal ini berisi data yang seharusnya sebelum terjadi kesalahan. Selanjutnya adalah jurnal koreksi.
dibuat dengan menggabungkan jurnal penghapusan dan jurnal sebenarnya. Kedua tahapan tersebut ditandingkan untuk kemudian dikoreksi. Berikut ini ada 3 contoh pencatatan untuk jurnal koreksi. Yang pertama adalah pencatatan jika pencatatannya angkanya terlalu besar. Di sini ada contoh transaksi. Perusahaan menerima pembayaran piutang pada tanggal 15 Maret 2019 senilai 150.000, akan tetapi salah dicatat dalam pembukuan sebesar 510.000. Artinya di sini terjadi pemindahan nilai rupiah yang dicatat terlalu besar dari yang seharusnya. Jadi kita lihat, misalkan di tanggal 15 Maret, jurnal yang seharusnya itu adalah kas debit sebesar 150.000, piutang kredit sebesar 150.000 rupiah. Akan tetapi, petugas pembukuan salah mencatatnya kas debit sebesar 510.000 rupiah dan piutang sebesar 510.000 rupiah. Di sini terdapat kelebihan pencatatan rupiah senilai 360.000 rupiah. Maka kesalahan seperti ini harus kita koreksi. Sehingga pada tanggal 31 Desember, jurnal koreksi yang akan kita buat adalah dengan mengurangi nilai piutang yang besar tadi, sehingga piutang kita catat di sebelah debit sebesar 360.000 rupiah dan mencatat penerimaan kas yang berlebih tadi di sebelah kredit sebesar 360.000 rupiah. Selanjutnya pencatatan kesalahan untuk jurnal yang kedua, di mana di sini contoh untuk pencatatan yang terlalu kecil. Kalau tadi pencatatan nilainya terlalu besar. Kalau di sini pencatatan rupiahnya terlalu kecil. Ya, di mana perusahaan membeli perlengkapan pada tanggal 12 April 2019 senilai 430.000, akan tetapi salah dicatat dalam pembukuan sebesar 340.000. Ini dia. Nah, berarti ada selisih nilai 90.000 rupiah. Kita lihat, seharusnya pada tanggal 12 April itu, jurnal yang seharusnya adalah perlengkapan debit sebesar 430.000 rupiah, kas kredit sebesar 430.000 rupiah. Akan tetapi, oleh petugas pembukuan salah dicatat, di mana dia mencatat nilai perlengkapan debit sebesar 340.000 rupiah dan kas kredit sebesar 340.000 rupiah. Berarti di sini terdapat kekurangan pencatatan senilai 90.000 rupiah. Maka nilai 90.000 rupiah ini perlu kita tambahkan lagi. Maka pada tanggal 31 Desember, untuk menggenapi yang 340.000 tadi menjadi 430.000, maka tinggal kita tambahkan saja. Perlengkapan kita catat di sebelah debit dengan tambahan nilai sebesar 90.000 rupiah dan kas kita catat di sebelah kredit dengan tambahan pencatatan 90.000 rupiah. Nah, ini untuk pencatatan yang terlalu kecil. Berikutnya adalah contoh ketiga untuk kesalahan pencatatan. Di sini untuk contoh kesalahan dalam penulisan akun. Transaksinya, perusahaan membayar gaji pada tanggal 10 Juli 2019 senilai 250.000. Akan tetapi salah dicatat dalam pembukuan dengan menuliskannya sebagai biaya sewa. Maka jurnal koreksi yang dibutuhkan sebagai berikut. Kita lihat dulu. Di tanggal 10 Juli, seharusnya perusahaan mencatatnya beban gaji debit 250.000 dan kas kredit sebesar 250.000. Akan tetapi, petugas pembukuan salah mencatat dengan mencatatnya sebagai beban sewa.
di sini, bukan beban gaji, tapi dicatatnya sebagai beban sewa sebesar 250.000 debit dan kas kredit sebesar 250.000. Nah, sehingga di sini kesalahan yang terjadi adalah kesalahan pencatatan akun, yang seharusnya beban gaji dicatatnya menjadi beban sewa. Oleh sebab itu, untuk melakukan jurnal koreksinya mudah saja, di mana kita munculkan beban gaji dengan mendebit beban gaji sebesar Rp250.000 dan kita hapus beban sewa dengan mencatatnya kembali di sebelah kredit sebesar Rp250.000, maka otomatis beban sewa menjadi hilang nilainya atau 0, sementara muncul beban gaji sebesar Rp250.000. Demikianlah berakhir sudah penjelasan materi kita tentang jurnal penyesuaian. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, bagi Ananda sangat disarankan untuk banyak membaca buku-buku ekonomi kelas 12 SMA lainnya untuk menambah pemahaman Ananda sekalian dalam pembahasan akan soal-soal yang berhubungan dengan jurnal penyesuaian. Selanjutnya, setelah video pembelajaran ini, kita juga akan membuat video khusus dalam penyelesaian soal jurnal penyesuaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan kita tentang materi kali ini. Semoga bisa dipahami dan semoga membawa manfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe agar pembelajaran kita bisa terus bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.